Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap sukacita Tuhan selalu hadir dalam diri kita. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakan, "Rumahku adalah rumah doa." Bersihkan setiap hari dari hal-hal yang kotor. Kalau diri kita sudah bersih, doa-doa kita pun akan melambung ke hadirat Allah tanpa gangguan sedikit pun. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Asal hatinya bersih dulu. Asal kita mau menetapkan diri kita hidup di jalan Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Yang namanya kita manusia mudah jatuh dalam dosa. Hati kita kotor, pikiran kita kotor, perasaan kita kotor, tingkah laku kita yang kotor. Sampai-sampai kita bingung mau bersihin dari mana dulu. Seperti kita masuk sebuah gudang gitu ya, yang mau kita pakai untuk sebagai tempat tidur. Itu ada segala macam kotoran, bangkai tikus, ada segala jamur, ada segala bau, pengap, dan lain sebagainya. Bersihinnya gampang nggak saudara-saudara? Nggak gampang Romo, harus berkali-kali bukan? Udah gitu udah dibersihin pun harus didesinfektan. Karena kita nggak yakin apakah itu kuman-kumannya masih hidup atau udah hilang. Kemudian juga saudara-saudara, Tuhan Yesus kan pernah bilang, kalau rumah sudah dibersihin tapi nggak dijaga, itu yang kotor akan datang bahkan 7 kali lipat. Maka dari itu saudara-saudara, menjaga kebersihan rumah doa kita, diri kita inilah, bait Roh Kudus ini, itu adalah sebuah perjuangan tanpa akhir. Setiap hari, musuhnya adalah kesombongan rohani. Kalau orang sudah mulai sombong, udah nggak perlu lagi merasa dirinya perlu dibersihkan, sudah sok suci, sudah kayaknya tuh anti banget sama noda. Itulah dosanya sebetulnya. Maka dari itu, mari dibantu oleh permenungan hari ini. Rumahku adalah rumah doa. Aku akan bersihkan seluruh diriku, memperbaiki doa-doaku sehingga doa-doaku berkenan di hadirat Allah. Saudara-saudaraku, sebelum saya berbicara panjang di video ini, di video kemarin saya sudah mengumumkan siapa ya kira-kira yang berhak menerima atau mendapat giveaway yang sangat indah ini. Saya sudah pilih secara acak pokoknya ya. Ternyata yang menang laki-laki lagi. Pemenang kedua Leli Nurlina belum muncul di Instagram. Tolong teman-teman Bible Learning, tolong coba dicariin supaya Ibu Leli ini bisa kirim alamatnya dan nomor teleponnya di DM. Jangan tulis alamat dan nomor telepon di kolom komen. Bahaya. Saya tidak memungut biaya untuk pengiriman ini. Nggak ada saya minta-minta uang. Jangan ditipu sama orang. Pemenangnya adalah, apakah Anda siap? Depannya D. Waduh, siapa Romo? D. Dorman Hutasoit 7811. Dorman Hutasoit 7811. Beliau berbicara seperti ini. Selamat malam Romo Yosef, terima kasih atas renungan firman Tuhan hari ini. Saya pilih nomor 7 Romo Yosef. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Salam sehat selalu Romo Yosef. Nah gitu. Jawabannya cuma simple. Cuma 7 aja bisa menang. Namanya rejeki. Pak Dorman, tolong masuk ke Instagram @rmjosusanto. Saya akan posting thumbnail. Coba munculkan diri Bapak di situ supaya saya mudah nyarinya. Bapak Instagramnya apa gitu ya. Nah, ada yang satu lagi nih. Ini nggak kalah bagus nih. Gereja. Kalau ini kincir angin, kalau ini gereja nih. Ada patung keluarga kudusnya ada. Bisa bunyi, bisa nyala. Anda mau nggak? Romo, mau banget Romo. Tapi itu yang pertama lewat, kedua lewat, ketiga lewat, tinggal yang terakhir ini. Saudara-saudara terkasih, kalau ini memang sudah milik Anda, rezeki Anda, berkat nggak lari kemana-mana kok. Maka dari itu, simak betul-betul video hari ini. Nanti di tengah-tengah saya bisa mengucapkan satu pertanyaan, ada tulis di kolom komen. Besok saya umumkan
Mudah-mudahan Andalah pemenangnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari Jumat tanggal 24 November. Ini bagus banget. Yang bagus bacaannya bukan hari ini doang, tetapi sepanjang minggu ini. Kalau Anda perhatiin bacaan kalender liturgi gereja dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bahkan, itu saya bikin geleng-geleng kepala saya. Karena apa? Kita ditemani oleh bacaan pertama dari Makabe. Baik 1 Makabe maupun 2 Makabe. Bagaimana orang-orang Yahudi ini ditindas oleh Antiochus Epiphanes. Sebuah situasi yang sangat memprihatinkan. Banyak orang-orang harus merenggang nyawanya dalam masa penjajahan seperti itu. Raja Antiochus Epiphanes ini sungguh sangat kejam. Karena apa? Karena dia betul-betul menindas dan membinasakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kejadian pembinasaan di zaman Antiochus Epiphanes ini terjadi setelah masa pembuangan. Jadi ini lagi-lagi umat Allah ini harus menderita situasi yang mencekam. Mereka sudah dihancurkan oleh pasukan Babel di tahun 587 bukan? Nah, setelah mereka kembali ke tanah air mereka, dibebaskan, tetapi datang lagi masalah berikut yang jauh lebih serius lagi. Nanti habis kerajaan Yunani, mereka akan ditindas lagi oleh kerajaan Romawi yang juga menghukumnya, membinasakannya secara luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih, ternyata yang namanya penindasan, penganiayaan, kehancuran, penderitaan sudah menjadi hal yang cukup akrab dalam perjalanan bangsa pilihan Allah ini. Di manakah Allah? Apakah Allah masih berpihak sama umatnya? Apakah Allah ada di pihak umatnya? Apakah Allah hanya berdiam diri saja? Saudara-saudara terkasih, justru dalam bacaan sepanjang minggu ini dalam kitab 1 Makabe, 2 Makabe, kita bisa melihat ternyata Allah itu ora sare. Apa tuh Romo ora sare? Bahasa Korea? Enggak, itu bahasa Jepang. Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa. Tuhan enggak tidur terhadap penderitaan-penderitaan kita kok. Percayalah, tetapi Tuhan mengajak kita untuk meneguhkan iman kita. Tidak ada rahmat yang kita terima tanpa kesiapan diri kita. Diri kitanya juga harus siap, saudara-saudara. Nah, dari bacaan-bacaan sepanjang hari Minggu ini, kita akan melihat bagaimana di dalam penderitaan, di dalam kekacauan, di dalam penindasan yang sangat amat mengerikan, muncullah tokoh-tokoh luar biasa. Mutiara-mutiara iman yang betul-betul menjadi kekuatan, bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain yang juga sama-sama tertindas. Misalnya dari hari Senin kita melihat ada kisah Eleazar. Anda pasti ingat bukan? Eleazar orang yang sudah lanjut usia, yang disuruh makan makanan haram. Dia berkeras hati untuk tidak mau makan makanan haram. Dia tidak mau mengotori tubuhnya dengan makanan-makanan yang dilarang oleh Allah. Kemudian ada juga kisah tentang 7 orang anak yang mati di depan ibunya. Bagaimana ibunya berjuang secara luar biasa supaya anak-anak ini tetap berpegang pada Tuhan. Lalu kisah berikutnya ada Matatias. Matatias, bayangin saudara-saudara, dia itu orang kaya. Di masa penindasan itu, dia dipaksa untuk menyembah Raja Antiochus Epiphanes. Dan bagaimana Matatias ini berpegang bahwa hanya Allah yang patut disembah, bukan manusia. Meskipun Matatias sudah dibujuk dengan berbagai macam jabatan, kekayaan, nama baik yang akan dipulihkan dari penderitaannya asal menyembah raja, tetapi Matatias tidak tergiur, tidak silau dengan segala hal ini. Dari sini kita bisa belajar saudara-saudara, orang mudah sekali meninggalkan agamanya hanya dengan jabatan, hanya dengan harta duniawi. Belajarlah dari si Matatias ini. Ketika nyawanya terancam, keluarganya terancam, kerabat-kerabatnya terancam, Matatias tanpa ragu meninggalkan rumahnya, harta kekayaannya, jabatannya, melarikan diri ke perbukitan.
Saudara-saudara, ternyata kita bisa melihat di masa-masa sulit selalu muncul betul-betul pahlawan-pahlawan iman, para martir ini yang menunjukkan kesetiaan mereka pada Allah. Lalu apakah Allah diam saja melihat pengorbanan umatnya ini? Luar biasanya adalah ternyata Allah masih ada. Allah masih berkuasa. Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, dalam bacaan hari ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel membersihkan bait Allah. Betul-betul bait Allah yang sudah dikotori, dinajiskan oleh para penjajah ini ditahbiskan kembali. Bukan cuma sehari dua hari, tapi ada sebuah rangkaian yang memang dilakukan sangat serius. Karena pencemaran terhadap bait Allah dan kekudusannya itu sangat amat luar biasa. Bagaimana tidak saudara-saudara, di depan mesbah-mesbah Allah, mesbah-mesbah kurban di bait Allah, didirikan patung-patung berhala. Saudara-saudaraku terkasih, para imam agung saja itu setahun hanya 2 kali masuk ke ruangan Maha Kudus. Nah, oleh para penjajah, selain mereka merampok perhiasan-perhiasan, hiasan-hiasan emas, permata, batu-batu mulia yang dibuat oleh orang-orang Israel, itu semua dirampok dan juga patung-patung berhala didirikan di situ. Sebuah kengerian. Melihat rumah Allah dihancurkan seperti itu, orang mudah sekali bertanya, "Ya Allah, di manakah engkau? Masa engkau diam saja ketika rumahmu dihinakan, ketika tahtamu, tumpuan kakimu dikotori oleh hal-hal yang najis seperti ini?" Saudara-saudara, apakah Anda tahu? Waktu itu betul-betul Yudas Makabe muncul ke permukaan. Betul-betul mengajak orang-orang Israel, kaum Lewi, para imam mengadakan sebuah upacara pembersihan bait Allah. Anda bisa baca di kitab pertama Makabe bab 4. Itu bagaimana rangkaian pembersihan demi pembersihan. Dikatakan sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu betul-betul besar dan kini sudah terhapus. Kalau kita lihat saudaraku, yang disebut dengan bait Allah, apalagi kita sebagai orang-orang Kristiani, bukan sekedar gedung, bukan sekedar bangunan, tetapi diri kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Saudara-saudara, hal-hal kotor yang sudah sangat mengotori dibutuhkan pembersihan, proses pembersihan yang sangat serius. Supaya hal-hal kotor itu betul-betul terhapus secara sempurna. Disitulah saudara-saudara, kalau Anda lihat ya, bacaan pertama besok, di situ nanti raja yang paling kejam, yang paling berkuasa dengan kekayaan jabatan yang luar biasa yang bernama Antiochus Epiphanes akan musnah, akan kalah, akan hancur. Akhir hidupnya sangat amat menyedihkan. Dia ditinggalkan, dia kehilangan segala-galanya. Kuncinya adalah bersihkan diri kita. Jadikan hati kita sebagai rumah doa. Saudara-saudara, hal itu bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 19. Kita tahu di sini setelah kita ditemani oleh Injil Lukas ya, Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Itu skemanya Injil Lukas. Nah, di Lukas bab 19 ayat 45 dikatakan, pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem. Kalau bacaannya kemarin, Yesus menangisi Yerusalem, bukan? Karena apa? Yesus mengatakan, andai hai kamu penduduk Yerusalem, kamu tahu apa yang akan terjadi dengan kota ini. Yesus menangisi kota itu. Karena apa? Kota Yerusalem, kota damai, kota tempat Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kota sebagai bukti Allah itu maha kuasa di antara orang Israel dan bagi seluruh penduduk bumi akan dihancurkan. Tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Yesus sedang berbicara tentang Yerusalem tahun 70 akan hancur, dibakar, dimusnahkan. Nah, dikatakan di Lukas bab 19, Yesus masuk dan juga pergi ke bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah. Bayangin saudara-saudara, Allah melawat umatnya. Allah masuk ke dalam baitnya yang kudus.
Kalau dalam Injil Lukas Anda ingat kapan Yesus pernah masuk ke bait Allah? Coba tulis di kolom komen sekarang. Di peristiwa apa saja di Injil Lukas? Gampang bukan? Gampang banget Romo, langsung cepet nih. Buka kitab suci Anda cari. Pasti carinya saya kasih petunjuk, di awal-awal Injil Lukas. Coba, pasti Anda ketemu di situ. Nah, di Lukas bab 19 diulang lagi. Kalau di awal Injil Lukas, Allah dalam diri Yesus masuk ke dalam bait Allah, dalam peristiwa apa saja, nanti Anda tulis di kolom komen. Nah, sekarang, sekali lagi, Allah sendiri dalam rupa putranya masuk ke dalam bait Allah. Nah, apa yang dikatakan di situ? Maka mulailah Yesus mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Waduh, saudara-saudara, kalau itu kita bayangkan saudara-saudara, bagaimana secara kasat mata ya, Tuhan Yesus kok merugikan pedagang-pedagang kecil gitu ya. Tuhan Yesus kok menghambur-hamburkan dagangan-dagangan mereka. Berapa itu jumlah kerugian yang mereka tanggung, yang ditanggung oleh pedagang-pedagang itu. Tetapi saudara-saudara, kalau baca kitab suci, coba jangan cuma berhenti di ayat yang menarik kita saja. Baca lanjutannya. Dikatakan, tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Kalau Yesus betul-betul merugikan para pedagang di bait Allah, orang-orang kecil, pasti nggak bisa rasanya Yesus setiap hari masuk untuk mengajar di bait Allah, bukan? Dikatakan para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Nah, ini dia biang keroknya. Karena apa? Di hadapan rakyat dikatakan tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Orang-orang rakyat biasa malah terpikat dengan tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Membersihkan bait Allah dari para pedagang-pedagang ini. Pertanyaannya adalah yang bisa kita gali. Siapa sih pedagang-pedagang ini? Dan apa yang mereka jual? Apa yang mereka jajakan di pelataran bait Allah itu? Tempat kudus, tempat suci, tapi dijadikannya sarang penyamun. Saudara-saudara, kalau orang Israel beribadah di bait Allah, mereka kan harus membawa persembahan demi persembahan. Tergantung dosa-dosa mereka apa. Kalau dosanya berat atau rasa syukurnya besar, kambing domba. Kalau mereka orang miskin, burung merpati, burung terkukur. Kalau mereka mau membayar persembahan bait Allah, mereka ya ada jinten, ada segala bumbu masaknya. Ada begitu banyak. Saudara-saudara, mereka itu berjalan dari jauh loh. Dari Galilea sampai Yerusalem itu panjang sekali. Dari desa-desa mereka. Bisa jadi kambing domba yang mereka bawa dari rumah mati di perjalanan. Susah sekali bawa burung terkukur dalam perjalanan ke Yerusalem. Belum lagi saudara-saudara para imam yang harus bisa menentukan apakah korban-korban yang mereka bawa dari rumah itu masuk kualifikasi atau tidak. Jangan-jangan bercacat, jangan-jangan umurnya sudah lebih, jangan-jangan salah kelamin. Karena harus domba jantan berusia 3 bulan. Oh, ini udah 3 bulan lebih 1 hari nih, nggak bisa nih misalnya. Atau ada lukanya nih di bagian kaki, tanduknya ini lecet ini. Itu sangat merugikan saudara-saudara. Maka para imam, nah ini dia, menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun. Mereka menyediakan hewan-hewan itu, barang-barang persembahan itu. Maka rumah Allah menjadi sarang penyamun, di mana terjadi jual beli, mereka mengambil keuntungan, mereka menindas orang miskin dan lain sebagainya. Itulah yang membebani orang-orang kecil ini. Maka rakyat-rakyat kecil sangat setuju dengan tindakan Yesus. Memang yang diperbuat oleh imam-imam kepala di bait Allah sudah sangat meresahkan, membebani orang-orang kecil yang tidak berdaya di hadapan hukum. Maka tindakan Yesus membersihkan bait Allah itu disupport. Karena betul rumah Allah tidak boleh dikotori oleh hal-hal duniawi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar saudaraku. Tuhan jadikanlah hatiku sebagai rumah doamu. Betul-betul
hati di sini. Saya tahu Anda sedang banyak berdoa akhir-akhir ini. Anda sedang menunggu kapan doa-doa Anda dikabulkan dan didengar Tuhan. Saya juga bisa melihat banyak dari kita yang sudah capek dengan doa-doa kita. Bahkan kita sudah mulai ragu-ragu dengan yang kita doakan. Kayak kaset rusak, Romo, minta lagi, itu lagi. Kayaknya kok Tuhan diem aja. Saudara-saudara yang terkasih, yang namanya berkat, Tuhan itu memberkati semua orang kok. Cuman Tuhan itu memberikannya sesuai dengan waktu masing-masing dari kita. Kesiapan kita, waktunya, caranya, bagaimananya, Tuhan yang ngatur. Maka saudara-saudara, ketika Anda melihat doa-doa orang lain kok cepet banget dikabulin, kok doa-doa saya belum. Jangan pernah iri hati saudara-saudara. Sebab Tuhan tahu akan memberikan, menjawab doa-doa kita di saat yang tepat. Saat diri kita sudah siap. Ada maksud-maksud Tuhan, ada bentukan-bentukan Tuhan ketika doa-doa kita bahkan belum terjawab, tapi tidak terjawab sama sekali. Tuhan mau menunjukkan jalannya pada kita, jalan yang jauh lebih baik yang sudah disediakan bagi kita oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah ragu dengan doa-doa Anda. Bertekunlah dalam doa, usaha, libatkan Tuhan dalam segala usaha-usaha Anda, dan jangan pernah lupa bersihkan diri. Nah, ini dia. Usahanya sudah Romo, doanya sudah Romo, bersihnya yang belum. Nah, ini. Kotornya semana. Kalau kotornya udah kotor banget, bertahun-tahun kita ngotorin diri kita, bersihinnya kan gak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Betul-betul. Konsistensi. Bersihkan. Mau kotor gak kotor, bersihin. Itulah badan kita, tubuh kita, jiwa kita. Semoga dengan renungan hari ini kita bisa belajar. Romo, mulai hari ini Romo, saya mau membersihkan tubuh saya, pikiran saya dari hal-hal kotor, mulut saya, indera saya, kemampuan-kemampuan saya, cara saya mencari rejeki, tangan kaki saya, perasaan saya Romo, hati saya. Bersihkan Tuhan. Cleanse myself, oh Lord. Thank you Lord. Bersihkan. Jadikan putih seperti salju. Sebab dosa-dosaku merah seperti kirmizi. Ya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Bersihkanlah hatiku, kuduskanlah hatiku, supaya hatiku bisa menjadi rumah doa bagimu. Tempat Engkau hadir dan bertahta, berkat Tuhan mengalir buat kehidupan kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, nantikan ya pengumumannya besok di giveaway terakhir hari Sabtu. Bye-bye.